Dunia memiliki cinta yang tenang dan nyaman bagi pria yang tidak membutuhkan biaya apapun. Bukan karena rasa hormat, tetapi karena kegunaan. Jika Anda selalu tersedia, selalu menyenangkan, selalu dapat dihubungi, Anda tidak dihargai. Anda dikonsumsi. Dan konsumsi adalah takdir dari segala sesuatu yang gratis. Ketika Anda memposisikan diri sebagai sesuatu yang dapat diakses setiap saat, hasil yang tak terelakkan bukanlah penghargaan, melainkan normalisasi, kemudian ketidaktampakan, lalu pembuangan. Karena begitu waktu, kesetiaan, dan energi Anda beredar tanpa perlawanan, mereka berhenti diperlakukan sebagai aset. Mereka menjadi barang obral di pasar psikologis interaksi manusia. Ada hukum ekonomi yang brutal dan senyap yang mengatur nilai sosial dan hukum itu sama sekali tidak peduli dengan kebaikan, niat, atau kemurnian hati Anda. Hukum itu adalah kelangkaan. Ketika persediaan Anda menjadi berlimpah, ketika Anda langsung membalas, menerima setiap undangan, menoleransi setiap gangguan, dan menyumbangkan upaya Anda tanpa hambatan, permintaan terhadap Anda runtuh. Anda menjadi seperti oksigen. Penting, ya, tetapi tidak terlihat, tidak dihargai, dan dianggap remeh justru karena gratis. Tidak seorang pun memperhatikan udara sampai udara itu dikeluarkan. Machiavelli, arsitek dinamika kekuasaan, menguraikan hal ini berabad-abad yang lalu. Ia memperingatkan bahwa seorang pemimpin yang tampak terlalu murah hati, terlalu terbuka, terlalu akrab dengan semua orang pada akhirnya akan dihina. Bukan dibenci, melainkan dihina, karena aksesibilitas yang berlebihan menandakan kelemahan, kesamaan. Dan dalam logika kekuasaan, apa yang umum selalu dapat digantikan. Anda mungkin dikondisikan untuk menjadi orang baik, orang yang dapat diandalkan, orang yang pengertian. Orang yang memberi lebih banyak, lebih toleran, lebih banyak menjelaskan, dan lebih banyak berkorban. Anda dijual kebohongan yang menenangkan. Semakin banyak Anda memberi, semakin banyak yang akan Anda terima. Itu bukanlah strategi, itu adalah moralitas kawanan. Berguna untuk menjaga ketertiban di antara para pengikut. Tidak berguna untuk membangun kekuatan di antara para pesaing. Kenyataannya lebih gelap. Manusia menetapkan nilai sebenarnya hanya pada apa yang membutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Waktu, usaha, ketidakpastian, investasi emosional. Mereka menghargai apa yang mereka takuti akan hilang. Mereka mengejar apa yang sulit diakses. Mereka melindungi apa yang mahal dan mereka mengabaikan apa yang selalu tersedia. Jadi jika Anda ingin merebut kembali kekuatan Anda, langkah pertama adalah kekerasan psikologis. Berhentilah menjadi bebas. Ubah diri Anda dari komoditas menjadi kemewahan. Namun, bagaimana Anda memberi harga pada kehadiran manusia? Bagaimana Anda menciptakan kelangkaan ketika hidup menuntut interaksi, tanggung jawab, dan hubungan? Dan disitulah video ini dimulai. Selalu ada terasa mulia, tetapi secara strategis itu mahal. Bukan mahal bagi orang lain, mahal bagi Anda. Karena setiap kali Anda menghabiskan waktu secara berlebihan, memberikan perhatian secara berlebihan, dan menoleransi perilaku secara berlebihan, Anda menghabiskan nilai Anda tanpa imbalan. Dan tidak seperti uang, kehadiran yang telah dihabiskan tidak dapat dipulihkan. Kesalahan terbesar dari orang yang terlalu banyak tersedia bukanlah kebaikan, melainkan distribusi diri yang tidak terkendali. Anda mendistribusikan perhatian Anda kemana-mana, energi Anda kemana-mana, ketersediaan emosional Anda kemana-mana. Dan perlahan-lahan Anda menjadi terdilusi, bukan lemah. Terdilusi. Ketika setiap orang memiliki akses yang sama kepada Anda, tidak seorang pun merasa istimewa memiliki Anda. Ketika perhatian Anda diberikan kepada semua orang, tidak seorang pun merasa istimewa. Ini adalah keruntuhan diam-diam dari signifikansi pribadi. Anda yakin Anda bersikap suportif, tetapi Anda menghilangkan eksklusivitas dan eksklusivitas adalah dasar dari nilai yang dirasakan. Pertimbangkan bagaimana orang berperilaku dengan sumber daya yang terbatas. Mereka menggunakannya dengan hati-hati. Mereka menghormatinya secara naluriah. Mereka berpikir sebelum menyia-nyiakannya. Sekarang bandingkan dengan cara mereka memperlakukan sumber daya yang tak terbatas, dengan santai, sembrono, tanpa urgensi. Jika kehadiran Anda terasa tak terbatas, maka akan diperlakukan dengan cara yang sama. Bukan dengan sengaja, melainkan secara naluriah. Biaya tersembunyi lainnya pun muncul. Kelelahan emosional. Ketika Anda selalu tersedia, Anda menjadi pelampiasan emosional bagi orang lain. Stres mereka menemukan Anda, masalah mereka menemukan Anda, rasa frustrasi mereka menemukan Anda. Karena Anda tidak pernah memberi sinyal penolakan. Anda mendengarkan saat lelah, Anda merespons saat terkuras. Anda muncul saat terkuras. Dan dunia menerima ini sebagai peran alami Anda. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena Anda tidak pernah menetapkan batasan.
Akses tak terbatas mengundang tuntutan tak terbatas dan tuntutan tumbuh saat batasan tidak ada. Kesadaran Machiavellian mengakui kebenaran yang pahit. Orang-orang mendorong sejauh yang diizinkan, tidak selalu secara sadar, tetapi secara konsisten. Jika Anda menoleransi gangguan, gangguan akan meningkat. Jika Anda menerima permintaan di menit-menit terakhir, permintaan di menit-menit terakhir menjadi hal yang normal. Jika Anda tetap tersedia saat tidak dihormati akan kehilangan konsekuensinya. Toleransi Anda menjadi standar mereka. Seiring waktu, peran Anda berubah dari individu yang dihormati menjadi utilitas yang dapat diandalkan, dari kehadiran yang berharga menjadi titik layanan emosional. Anda dihubungi saat dibutuhkan, diabaikan saat tidak diperlukan, diingat saat dibutuhkan. Pola ini perlahan mengikis otoritas internal karena cara orang lain memperlakukan Anda mulai memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri. Anda mulai menjelaskan secara berlebihan, memberi kompensasi berlebihan, memberi secara berlebihan, mencoba mendapatkan kembali nilai melalui peningkatan upaya. Namun, peningkatan upaya tanpa kelangkaan akan semakin menurunkan nilai. Hal ini menciptakan lingkaran psikologis. Anda memberi lebih banyak agar dihargai. Mereka memberi lebih sedikit karena Anda memberi lebih banyak. Dan siklus itu terus berlanjut. Kerugian lainnya adalah hilangnya antisipasi. Ketika seseorang yang langka memasuki ruangan, perhatian meningkat. Ketika seseorang yang konstan selalu hadir, perhatian menjadi stabil, lalu menurun. Antisipasi dibangun melalui interval, bukan paparan yang konstan. Jika orang terus-menerus mendengar kabar dari Anda, suara Anda menjadi rutinitas. Jika mereka dapat menghubungi Anda kapan saja, waktu Anda kehilangan struktur. Kehadiran rutin mengurangi dampak emosional. Anda berhenti menjadi sebuah peristiwa. Anda menjadi sebuah ekspektasi dan ekspektasi jarang dirayakan. Ekspektasi itu hanya digunakan begitu saja. Ada juga kerugian strategis yang lebih dalam. Hilangnya pengaruh. Pengaruh adalah kemampuan untuk menjauh, berhenti sejenak, menunda, memilih. Namun, orang yang terlalu banyak tersedia akan kehilangan kekuatan ini karena mereka merasa berkewajiban untuk menanggapi, berkewajiban untuk membantu, berkewajiban untuk tetap hadir. Kewajiban menggantikan pilihan dan jika tidak ada pilihan, tidak ada kekuatan. Machiavelli menekankan kemandirian dalam struktur kekuasaan karena ketergantungan mengurangi kekuatan negosiasi. Jika orang tahu Anda akan selalu ada, mereka tidak takut kehilangan Anda. Jika mereka tidak takut kehilangan Anda, mereka tidak akan berinvestasi untuk mempertahankan Anda. Inilah tragedi yang tenang dari kehadiran yang konstan. Anda menjadi dapat diandalkan secara emosional, tetapi secara strategis dapat dibuang. Bukan karena Anda tidak memiliki nilai, tetapi karena nilai Anda selalu dapat diakses. Dan aksesibilitas tanpa batas menghilangkan urgensi, mengurangi antisipasi, dan pada akhirnya mengubah kehadiran yang kuat menjadi sumber daya yang dapat diprediksi. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang ketika mereka menemukan kekuatan kelangkaan adalah koreksi yang berlebihan. Mereka berubah dari selalu tersedia menjadi tiba-tiba menjauh, dari responsif menjadi dingin, dari hadir menjadi diam. Dan ini memicu reaksi balik, bukan rasa hormat. Karena penarikan diri yang tiba-tiba terasa seperti sikap, bukan nilai. Disiplin Machiavellian tidak pernah tentang perubahan dramatis. Itu tentang kalibrasi ulang yang halus. Anda tidak membanting pintu, Anda memasang penyaring secara diam-diam. Mengurangi akses bukanlah sebuah pengumuman. Itu adalah penyesuaian perilaku. Anda tidak mengatakan, saya sedang sibuk. Anda menjadi terstruktur. Anda tidak menjelaskan ketidakhadiran Anda berulang kali. Anda menormalisasi keterlibatan yang tertunda. Reaksi balik dipicu ketika perubahan terasa emosional. Rasa hormat terbentuk ketika perubahan terasa disengaja. Jika Anda tiba-tiba menjadi jauh, orang-orang menganggap ego. Jika Anda secara bertahap menjadi terukur, orang-orang menganggap pertumbuhan. Perbedaan itu adalah segalanya. Kelangkaan tanpa kesombongan dimulai dengan nada. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi seberapa tenang Anda bertindak. Kesombongan mencari perhatian pada batasan-batasannya. Disiplin tidak mengiklankannya. Anda tidak perlu menyatakan, saya menghargai waktu saya. Anda menunjukkannya melalui kecepatan, bukan pidato, balasan yang lebih pendek, komitmen yang lebih jelas, lebih sedikit keterlibatan yang tidak perlu. Tidak ada drama, tidak ada permusuhan, tidak ada penjelasan di luar kebutuhan. Karena penjelasan yang berlebihan menandakan rasa bersalah dan rasa bersalah melemahkan otoritas yang dirasakan. Prinsip lainnya, ganti penarikan diri secara emosional dengan ketenangan profesional. Jangan abaikan orang, akui lalu tanggapi sesuai keinginan Anda. Tidak secara instan, tidak reaktif, tetapi dengan sengaja. Ini menghilangkan gesekan tanpa menimbulkan kebencian. Orang jarang bereaksi negatif terhadap akses yang tertunda ketika perilaku Anda tetap menghormati dan konsisten. Mereka bereaksi negatif terhadap ketidakpastian yang bercampur dengan sikap.
Konsistensi tanpa paparan berlebihan menciptakan kelangkaan yang mulus. Sekarang pertimbangkan kesombongan. Kesombongan adalah kelangkaan yang mencolok. Ia menunjukkan jarak. Ia membesar-besarkan ketidaktersediaan. Ia berusaha diperhatikan sebagai sesuatu yang penting. Nilai sejati adalah ketenangan. Ia tidak menunjukkan kesibukan. Ia beroperasi dengan struktur yang tenang. Orang yang sombong mengabaikan pesan untuk membuktikan status. Orang yang disiplin membalas ketika diperlukan. Orang yang sombong menarik diri secara emosional. Orang yang strategis mengatur keterlibatan. Yang satu menciptakan resistensi ego. Yang lain menciptakan rasa hormat psikologis. Anda juga harus memahami optik sosial. Jika Anda tiba-tiba mengurangi ketersediaan sambil mempertahankan nada emosional yang sama, orang akan mudah beradaptasi. Jika Anda mengurangi ketersediaan dan meningkatkan sikap dingin, orang akan merasa ditolak. Dan penolakan yang dirasakan akan mengundang penolakan emosional. Jadi aturannya sederhana. Kurangi akses, pertahankan ketenangan, bukan jarak dengan sikap, jarak dengan stabilitas. Teknik penting lainnya adalah gesekan bertahap, bukan hambatan. Gesekan, Anda butuh waktu lebih lama untuk berkomitmen. Anda berhenti menjelaskan jadwal Anda secara berlebihan. Anda berhenti mengisi setiap celah percakapan. Hal ini memperkenalkan tempo yang alami. Tempo memberi sinyal bahwa waktu Anda dialokasikan, bukan terbuka tanpa henti. Dan ketika akses terasa terjadwal daripada spontan, kehadiran Anda memperoleh struktur. Struktur mencegah reaksi balik karena struktur terasa matang, bukan meremehkan. Kalibrasi Machiavellian juga membutuhkan kesinambungan sosial. Anda tidak menghilang dari tanggung jawab, Anda menyempurnakan keterlibatan Anda di dalamnya. Tetap profesional, tetap dapat diandalkan, tetap tenang, tetapi tidak lagi terlalu banyak tersedia. Keseimbangan ini melindungi reputasi Anda sekaligus meningkatkan nilai yang Anda rasakan. Perubahan halus lainnya, berhentilah memberi penghargaan pada interaksi yang membutuhkan sedikit usaha dengan respons yang membutuhkan banyak usaha. Tidak agresif, proporsional. Energi harus disesuaikan, tidak diinvestasikan secara berlebihan. Hal ini mencegah eksploitasi diam-diam tanpa konfrontasi terbuka. Dan yang terpenting, kelangkaan tidak boleh terlihat emosional. Penarikan diri secara emosional terlihat seperti sakit hati. Keterbatasan strategis terlihat seperti kendali. Yang satu memicu penolakan, yang lain mendapatkan rasa hormat. Orang menerima akses yang dikurangi ketika hal itu tampak mengatur diri sendiri. Mereka menolaknya ketika hal itu tampak reaksioner. Jadi sikap Anda harus tetap tenang, terukur, dan tidak berubah nadanya. Tidak ada frustrasi yang terlihat, tidak ada agresi pasif, tidak ada keheningan yang dramatis, hanya ketersediaan yang terkendali. Pada akhirnya, tujuannya bukanlah untuk menjauh, melainkan menjadi lebih disengaja, tidak sulit dijangkau, tetapi tidak mudah dijangkau secara instan, tidak sombong, tetapi tidak selalu akomodatif. Karena ketika akses kepada Anda terasa disengaja alih-alih otomatis, orang tidak merasa ditolak. Mereka merasakan perbedaannya. Dan perbedaan itu secara diam-diam mengubah seberapa serius kehadiran Anda dianggap dalam setiap sistem tempat Anda beroperasi. Kekuasaan tidak berguna jika mengisolasi Anda dari kenyataan. Anda masih memiliki pekerjaan, tanggung jawab, keluarga, sistem sosial yang membutuhkan kerjasama. Jadi tujuannya bukanlah menarik diri dari kehidupan, melainkan peningkatan di dalamnya. Banyak orang salah memahami pembangunan nilai. Mereka berasumsi bahwa mereka harus menjauh dari semua orang agar dihormati oleh siapapun. Ini adalah kesalahan strategis. Kecerdasan Machiavellian tidak pernah menolak sistem. Ia beroperasi di dalam sistem dengan kendali. Anda tidak meninggalkan peran Anda. Anda menyempurnakan cara Anda muncul di dalamnya. Di tempat kerja, menjadi berharga tidak berarti selalu tersedia. Itu berarti selalu dapat diandalkan tanpa terus-menerus diganggu. Pekerja yang terlalu banyak tersedia menjadi pemecah masalah default. Pekerja yang terstruktur menjadi spesialis yang dihormati. Salah satunya adalah penggunaan yang berlebihan. Yang lainnya dikonsultasikan. Perbedaannya bukanlah usaha, melainkan posisi. Anda menyelesaikan tugas Anda. Anda berkomunikasi dengan jelas. Anda memberikan hasil. Namun Anda berhenti menawarkan aksesibilitas tak terbatas untuk setiap permintaan kecil. Ini menandakan kompetensi dengan batasan. Dan batasan dalam lingkungan profesional meningkatkan otoritas yang dirasakan, bukan menguranginya. Sekarang pertimbangkan keluarga. Disinilah kebanyakan orang takut meningkatkan nilai mereka. Mereka percaya struktur akan terlihat seperti jarak emosional. Pada kenyataannya, ketidakkonsistenan menciptakan lebih banyak ketegangan daripada batasan yang tenang. Hadir dengan niat lebih kuat daripada hadir secara default. Ketika Anda terlibat sepenuhnya selama momennya tak alih-alih setengah tersedia setiap saat, kehadiran Anda memperoleh bobot emosional.
Kualitas menggantikan ketersediaan yang konstan. Anda mendengarkan saat dibutuhkan. Anda merespons dengan jelas. Anda tidak memaksakan diri hingga kelelahan hanya untuk terlihat selalu mendukung. Ini menciptakan rasa hormat tanpa kedinginan emosional karena kehadiran Anda terasa dipilih, bukan wajib. Dalam masyarakat, nilai dibentuk oleh sinyal perilaku, bukan pernyataan keras, bukan promosi diri, tetapi ketenangan dan konsistensi. Anda tetap menghadiri acara, tetap berkomunikasi, tetap berpartisipasi, tetapi Anda menghilangkan keterlibatan berlebihan yang bersifat performatif. Anda tidak berbicara untuk mengisi keheningan. Anda tidak memberikan perhatian secara sukarela di mana-mana. Anda tidak mencari relevansi dalam setiap interaksi. Hal ini menciptakan perubahan persepsi yang halus. Anda tampak membumi, mandiri, terukur, dan individu yang terukur diperlakukan dengan keseriusan psikologis yang lebih tinggi. Faktor kunci lainnya adalah regulasi emosi. Dalam sistem profesional dan sosial, individu yang reaktif dianggap tidak stabil. Individu yang terukur dianggap dapat diandalkan, bukan karena mereka menekan emosi, tetapi karena mereka tidak menyalurkannya secara impulsif. Anda tidak bereaksi terhadap setiap pendapat, setiap pesan, setiap gangguan kecil. Anda memilih di mana energi emosional Anda diinvestasikan. Hal ini menjaga stabilitas internal sambil mempertahankan fungsionalitas eksternal. Meningkatkan nilai dalam masyarakat juga membutuhkan prediktabilitas dalam standar, bukan prediktabilitas dalam ketersediaan. Orang harus mengetahui prinsip-prinsip Anda, bukan berasumsi bahwa Anda selalu dapat dihubungi. Mereka tahu Anda penuh rasa hormat, profesional, dapat diandalkan, tetapi mereka juga menyadari bahwa waktu Anda terstruktur dan keterlibatan Anda disengaja. Kombinasi ini mencegah reaksi balik karena Anda tidak menarik diri dari tugas-tugas Anda. Anda menyempurnakan kehadiran Anda di dalamnya. Perbedaan penting lainnya, menjadi langka tidak berarti menjadi sulit. Kesulitan menciptakan perlawanan, struktur menciptakan rasa hormat. Anda tetap merespons tetapi tidak secara impulsif. Anda tetap membantu tetapi tidak berlebihan. Anda tetap berpartisipasi, tetapi tidak secara kompulsif. Hal ini membuat Anda tetap terintegrasi dalam sistem tanpa menjadi murahan secara psikologis di dalamnya. Kepraktisan Machiavellian adalah tentang kekuatan yang berkelanjutan, bukan keterpisahan yang dramatis. Jika strategi nilai Anda mengganggu tanggung jawab Anda, itu bukanlah strategi. Itu adalah pelarian. Peningkatan sejati adalah ketenangan. Kualitas kerja Anda tetap tinggi. Komunikasi Anda tetap tenang. Komitmen Anda tetap dihormati, tetapi perhatian Anda tidak lagi tersebar di mana-mana. Seiring waktu, hal ini menghasilkan perubahan yang terlihat. Di tempat kerja, Anda dihormati karena fokus. Dalam keluarga, Anda dihargai karena kehadiran yang disengaja. Dalam masyarakat, Anda dianggap tenang daripada tersedia. Dan ini adalah keseimbangan yang utama. Anda berfungsi sepenuhnya dalam sistem, tetapi Anda tidak termakan olehnya. Anda tetap hadir tetapi tidak terlalu terekspos, terlibat tetapi tidak mudah diakses. Karena nilai yang sebenarnya tidak dibangun dengan menghilang dari kehidupan, tetapi dengan berpartisipasi di dalamnya dengan disiplin, struktur, dan distribusi waktu, energi, dan kehadiran Anda yang terkendali. Kelangkaan tidak tercipta dengan menghilang. Kelangkaan tercipta oleh disiplin. Kebanyakan orang salah memahami hal ini. Mereka pikir menjadi berharga berarti menjadi jauh, dingin, tidak terjangkau. Itu bukanlah kekuatan, itu adalah penghindaran. Kelangkaan yang sesungguhnya adalah kehadiran yang terkendali, bukan ketidakhadiran. Anda tetap terlibat, Anda tetap memenuhi tanggung jawab. Anda tetap menjaga hubungan, tetapi Anda menghilangkan akses otomatis. Alih-alih bereaksi secara instan, Anda merespons dengan sengaja. Alih-alih mengatakan ya secara default, Anda mengevaluasi terlebih dahulu. Alih-alih memberikan perhatian secara cuma-cuma, Anda memberikannya dengan sengaja. Perubahan tunggal ini mengubah persepsi dengan segera karena perilaku Anda berhenti menandakan ketersediaan yang tak terbatas. Strategi Machiavellian bukanlah tentang kebisingan. Ini tentang kalibrasi. Seorang pangeran yang berbicara terus-menerus kehilangan pengaruh. Seorang pangeran yang berbicara secara selektif mendapatkan bobot. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Ketika kata-kata Anda konstan, kata-kata itu menjadi biasa. Ketika respons Anda terukur, kata-kata itu bertambah berat. Keheningan, ketika terkendali, menciptakan ketegangan psikologis. Dan ketegangan menciptakan perhatian. Orang-orang mulai menyadari kesenjangan dalam kehadiran Anda. Mereka mulai menyesuaikan perilaku mereka. Mereka mulai lebih menghargai keterlibatan Anda. Bukan karena Anda menuntut rasa hormat, tetapi karena akses tidak lagi otomatis.
Kelangkaan yang terkendali dimulai dengan waktu. Waktu Anda harus berhenti tersedia secara instan, bukan melalui alasan, melalui struktur. Respons yang tertunda menandakan manajemen prioritas, bukan ketidaktertarikan. Ketersediaan yang terukur menandakan tujuan, bukan kesombongan. Ketika setiap pesan tidak segera mendapat perhatian, orang secara tidak sadar mengenali batasan. Batasan menciptakan batasan, batasan menciptakan nilai. Lapisan kelangkaan lainnya adalah kesepakatan selektif, kesepakatan yang terus-menerus menurunkan otoritas. Jika Anda menerima setiap undangan, setiap permintaan, setiap harapan, Anda mengomunikasikan fleksibilitas tanpa standar. Dan fleksibilitas tanpa standar ditafsirkan sebagai resistensi rendah. Resistensi rendah mengundang penggunaan berlebihan. Mengatakan tidak sesekali memulihkan keseimbangan psikologis. Ini menandakan bahwa waktu Anda dialokasikan, energi Anda terbatas, dan kehadiran Anda tidak didistribusikan dengan santai. Ini tidak merusak rasa hormat, ini menyempurnakannya. Karena orang lebih mempercayai batasan daripada akomodasi tanpa akhir. Akomodasi tanpa akhir terasa nyaman, tidak berharga. Kelangkaan juga harus ada dalam reaksi emosional. Individu yang reaktif dapat diprediksi. Individu yang dapat diprediksi mudah dibaca. Individu yang mudah dibaca kehilangan kedalaman psikologis. Ketika setiap provokasi memicu reaksi, keadaan emosional Anda menjadi dapat diakses publik. Emosi yang dapat diakses mengurangi kekuatan yang dirasakan. Reaksi yang terkendali menciptakan ketidakpastian. Ketidakpastian menciptakan kehati-hatian. Machiavelli memahami bahwa pengendalian emosi menjaga otoritas. Bukan karena itu menekan perasaan, tetapi karena itu mencegah orang lain mengendalikan keadaan internal Anda. Ketika Anda tidak bereaksi secara instan, Anda menyangkal pengaruh psikologis orang lain. Ketenangan Anda menjadi mahal, sikap tenang Anda menjadi langka, dan kelangkaan meningkatkan persepsi kekuatan. Elemen penting lainnya adalah kelangkaan percakapan. Penjelasan yang berlebihan mengurangi persepsi kepercayaan diri. Ketika Anda membenarkan setiap keputusan, mengklarifikasi setiap tindakan, dan menarasikan setiap pikiran, Anda membanjiri pasar dengan informasi tentang diri Anda. Informasi yang berlebihan menghilangkan misteri. Misteri menciptakan intrik. Intrik mempertahankan perhatian. Berbicara lebih sedikit tidak berarti mengatakan lebih sedikit hal yang berharga. Itu berarti menghilangkan keluaran yang tidak perlu. Komunikasi yang ringkas menandakan kejelasan. Kejelasan menandakan kontrol. Kontrol menandakan kekuatan. Bahkan kehadiran fisik mengikuti hukum yang sama. Kehadiran yang konstan di setiap ruang mengurangi persepsi signifikansi. Namun, kehadiran yang selektif menciptakan dampak psikologis. Ketika Anda tidak ada di mana-mana, kehadiran Anda menjadi nyata saat muncul. Ini bukan manipulasi. Ini adalah manajemen persepsi. Anda tidak sedang bermain-main. Anda mengatur akses. Disiplin Machiavellian berakar pada pemerintahan sendiri. Jika Anda tidak dapat mengendalikan ketersediaan Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain menilai Anda. Jika Anda tidak dapat mengendalikan reaksi Anda tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memandang kekuatan Anda. Kelangkaan dimulai secara internal sebelum muncul secara eksternal. Keputusan untuk berhenti sejenak sebelum merespons, mengevaluasi sebelum menyetujui, menghemat sebelum memberi, bukan karena ego, tetapi karena harga diri yang strategis. Karena begitu kehadiran Anda terukur, waktu Anda menjadi terstruktur dan perhatian Anda menjadi selektif. Dunia mengkalibrasi ulang perilakunya terhadap Anda. Tidak dengan keras, tidak secara instan, tetapi secara bertahap. Akses menjadi disengaja. Interaksi menjadi lebih penuh rasa hormat. Dan kehadiran Anda mendapatkan kembali beban psikologis yang hilang melalui ketersediaan yang tidak terkendali. Hanya ada dua posisi dalam realitas sosial. Orang yang dipilih dan orang yang tersedia. Kebanyakan orang berpikir mereka membangun kepentingan dengan selalu hadir dalam kehidupan orang lain. Sebenarnya, mereka memposisikan diri sebagai kemudahan. Kenyamanan dihargai tetapi tidak pernah dilindungi. Pikirkan baik-baik. Orang yang dapat dihubungi setiap orang kapan saja jarang menjadi orang yang ditakuti semua orang karena kehilangan karena aksesibilitas menghilangkan ketegangan dan ketegangan itulah yang menciptakan beban psikologis. Perubahan yang berbahaya terjadi secara diam-diam. Pertama Anda menjadi dapat diandalkan, kemudian dapat diprediksi, kemudian dianggap remeh, kemudian diabaikan secara strategis. Bukan karena Anda kehilangan nilai, tetapi karena Anda menghilangkan upaya yang diperlukan untuk mengakses Anda. Upaya adalah penjaga gerbang kepentingan. Ketika orang harus berpikir sebelum mendekati Anda, mereka menghargai waktu Anda. Ketika mereka harus menunggu respons Anda, mereka menghargai perhatian Anda. Ketika mereka tidak yakin dengan ketersediaan Anda, mereka menjadi lebih berhati-hati.
Ketidakpastian meningkatkan investasi psikologis. Kepastian menguranginya. Inilah sebabnya mengapa orang yang selalu yakin untuk bertahan jarang diperjuangkan. Machiavelli tidak pernah membangun kekuatan di atas kemurahan hati emosional. Ia membangunnya di atas posisi yang terkendali. Posisi menentukan persepsi. Persepsi menentukan perlakuan. Jika Anda memposisikan diri sebagai orang yang selalu akomodatif, Anda akan diperlakukan sebagai orang yang selalu bisa menyesuaikan diri. Jika Anda memposisikan diri sebagai orang yang mandiri secara emosional, Anda akan diperlakukan dengan hati-hati, bukan dengan rasa takut. Kehati-hatian dan kehati-hatian adalah bentuk rasa hormat yang lebih tinggi daripada kenyamanan. Kenyamanan memungkinkan orang untuk ceroboh. Kehati-hatian memaksa mereka untuk berhati-hati. Kebenaran lain yang dihindari kebanyakan orang. Orang menguji nilai secara tidak sadar. Mereka menunda respons untuk melihat reaksi Anda. Mereka membatalkan rencana untuk mengamati toleransi Anda. Mereka mengurangi upaya untuk mengukur standar Anda. Jika Anda selalu tetap sama, selalu pengertian, selalu pemaaf, selalu hadir, Anda lulus setiap ujian dengan menurunkan nilai Anda sendiri. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Penolakan adalah sinyal harga diri. Bukan penolakan yang keras, penolakan yang tenang. Kemampuan untuk tidak langsung menyesuaikan diri, tidak bertindak berlebihan secara otomatis, tidak terlalu berkomitmen secara emosional secara otomatis. Disinilah kekuatan pribadi yang sejati muncul, bukan dari dominasi, tetapi dari ketidakpatuhan terhadap perlakuan yang biasa saja. Anda berhenti menghargai perilaku yang tidak memerlukan banyak usaha dengan kehadiran yang memerlukan banyak usaha. Anda berhenti berinvestasi berlebihan dalam interaksi yang tidak berbalas. Anda berhenti berperilaku seolah-olah energi Anda tidak terbatas karena memang tidak terbatas. Dan begitu Anda mulai bertindak seolah-olah energi Anda terbatas, orang lain mulai menganggapnya berharga. Ada juga hierarki sosial yang lebih dalam yang berperan. Mereka yang mengejar perhatian beroperasi di dasar persepsi. Mereka yang mengelola perhatian beroperasi di atas. Orang yang mencari validasi menyerahkan kekuasaan. Orang yang mengatur keterlibatan mempertahankannya. Kesadaran Machiavellian bukanlah tentang manipulasi. Ini tentang penguasaan diri. Anda tidak mengemis ruang dalam pikiran orang. Anda menempatinya melalui kehadiran dengan batasan. Anda tidak menuntut rasa hormat secara verbal. Anda menegakkannya melalui perilaku. Dan perilaku, tidak seperti kata-kata, tidak dapat diperdebatkan. Ketika waktu Anda menjadi terstruktur, perhatian Anda menjadi selektif dan reaksi Anda menjadi terukur. Orang-orang merasakan perubahan yang tidak dapat mereka jelaskan sepenuhnya. Mereka menjadi kurang santai, kurang meremehkan, kurang impulsif di sekitar Anda karena kehadiran Anda tidak lagi terasa mudah tergantikan. Dan inilah perbedaan terakhir, orang yang dimanfaatkan secara emosional murah hati tanpa batas. Orang yang dihargai secara emosional disiplin dengan akses. Yang satu selalu dapat dihubungi, yang lain sengaja tersedia. Yang satu bereaksi terhadap setiap interaksi, yang lain memilih keterlibatan mereka. Yang satu takut kehilangan orang. Yang lain menolak untuk kehilangan harga diri. Dan dalam jangka panjang, dunia tidak berputar di sekitar individu yang paling dermawan. Dunia condong ke arah orang yang tidak memberikan dirinya sendiri dengan murah hati. Rasa hormat jarang hilang dalam satu momen. Rasa hormat memudar melalui pengulangan. Bukan pengulangan kegagalan, tetapi pengulangan ketersediaan. Ketika Anda selalu hadir, selalu dapat dihubungi, selalu menyenangkan, Anda perlahan-lahan menghilangkan beban psikologis dari kehadiran Anda. Pada awalnya, orang-orang menghargainya. Konsistensi Anda terasa menenangkan, keandalan Anda terasa mengagumkan, ketersediaan Anda terasa murah hati. Namun, kenyamanan tidak sama dengan rasa hormat. Kenyamanan membuat orang merasa rileks saat berada di dekat Anda. Rasa hormat membuat orang mengatur diri mereka sendiri saat berada di dekat Anda. Dan ketika kehadiran Anda menjadi konstan, orang-orang berhenti menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga. Pikiran manusia bersifat ekonomis. Pikiran manusia menetapkan nilai berdasarkan kelangkaan, bukan ketulusan. Apa yang langka akan menarik perhatian. Apa yang berlimpah akan menyatu dengan latar belakang. Jika Anda selalu ada, kehadiran Anda akan dapat diprediksi. Jika Anda dapat diprediksi, Anda secara psikologis aman untuk menunda. Disinilah devaluasi yang tenang dimulai. Bukan melalui hinaan, bukan melalui rasa tidak hormat yang terang-terangan, tetapi melalui perubahan perilaku yang halus, balasan yang lebih lambat, lebih sedikit usaha, nada bicara yang santai, komitmen yang fleksibel. Bukan karena orang-orang tiba-tiba berubah, tetapi karena aksesibilitas Anda mengubah persepsi mereka tentang nilai Anda. Machiavelli memahami dinamika ini dengan sangat jelas. Seorang penguasa yang menjadi terlalu mudah diakses kehilangan otoritasnya bukan karena ia menjadi lebih lemah, tetapi karena ia menjadi akrab. Keakraban menghilangkan jarak. Dan jaraklah yang menciptakan gravitasi.
Ketika tidak ada jarak antara Anda dan orang lain, tidak ada ketegangan. Ketika tidak ada ketegangan, tidak ada kepentingan psikologis. Anda menjadi mudah dihubungi, mudah diganggu, mudah ditunda. Dan pikiran secara alami memprioritaskan apa yang terasa langka daripada apa yang terasa terjamin. Ini adalah konsekuensi diam-diam dari ketersediaan yang berlebihan. Anda melatih orang untuk percaya bahwa waktu Anda akan selalu ada. Perhatian Anda akan selalu kembali dan kehadiran Anda tidak akan pernah hilang. Begitu keyakinan ini terbentuk, urgensi menghilang. Dan urgensi adalah dasar dari nilai yang dirasakan. Orang-orang melindungi apa yang mungkin hilang dari mereka. Mereka mengabaikan apa yang mereka anggap permanen. Jika kehadiran Anda terasa permanen, kepentingan Anda menjadi bisa dinegosiasikan. Ini bukan kekejaman emosional. Ini adalah psikologi perilaku. Tindakan Anda mengomunikasikan nilai Anda lebih keras daripada kata-kata Anda. Balasan instan mengomunikasikan kelangkaan yang rendah. Toleransi tanpa akhir mengomunikasikan batasan yang lemah. Ketersediaan yang konstan mengomunikasikan ketergantian. Bahkan jika tidak ada yang benar secara internal, persepsi dibentuk oleh pola, bukan niat. Anda mungkin bermaksud bersikap baik, mereka menafsirkannya sebagai aksesibilitas. Anda mungkin bermaksud untuk setia, mereka menafsirkannya sebagai ketetapan. Anda mungkin bermaksud untuk bersikap suportif, mereka menafsirkannya sebagai ketersediaan emosional tanpa batas. Seiring waktu, interpretasi ini menguat menjadi pengobatan. Anda menjadi orang yang dapat diandalkan, orang yang pengertian, orang yang akan selalu ada. Dan meskipun ini terdengar baik, hal ini membawa biaya psikologis yang tersembunyi. Anda berhenti diprioritaskan karena Anda tidak akan pernah berisiko menghilang. Logika Machiavellian mengakui satu kebenaran inti. Kekuasaan dimulai saat kepastian berakhir. Jika orang yakin mereka memiliki akses tak terbatas kepada Anda, kehadiran Anda kehilangan nilai strategis. Di sisi lain, kelangkaan menciptakan perhatian. Perhatian menciptakan rasa hormat. Rasa hormat menciptakan perilaku yang hati-hati. Inilah sebabnya mengapa individu yang diukur dengan waktu mereka sering diperlakukan dengan lebih penuh pertimbangan. Mereka tidak lebih keras, mereka tidak lebih kasar, mereka hanya kurang dapat diakses. Kehadiran mereka terasa disengaja, tidak otomatis. Sementara itu, kehadiran yang murahan adalah kehadiran yang otomatis. Selalu merespons, selalu menyesuaikan, selalu mengakomodasi. Dan hal-hal otomatis jarang dihargai. Mereka diharapkan. Begitu Anda diharapkan, Anda berhenti dihargai sebagai individu dan mulai diperlakukan sebagai utilitas konstan, seperti dukungan latar belakang, seperti infrastruktur emosional, seperti udara psikologis yang diperlukan namun tidak diperhatikan. Ini adalah transformasi psikologis dari kehadiran yang dihargai menjadi kehadiran yang dikonsumsi. Tidak dramatis, tidak keras, tetapi sangat berdampak. Karena saat aksesibilitas Anda menjadi tidak terbatas, nilai yang Anda rasakan mulai menurun dan dunia secara diam-diam, logis, dan dapat diprediksi mulai memperlakukan Anda sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, dunia tidak bertanya siapa yang baik. Dunia bertanya siapa yang harus dibayar mahal untuk kehilangannya. Ini adalah hukum terakhir. Tidak diucapkan, tidak ditulis, tetapi diikuti di mana-mana. Orang tidak secara sadar memutuskan nilai Anda. Mereka mengamati pola Anda dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan itu. Jika Anda bertahan setelah tidak dihormati, mereka belajar bahwa Anda akan menoleransinya. Jika Anda menerima penundaan tanpa konsekuensi, mereka belajar bahwa waktu Anda fleksibel. Jika Anda tetap setia tanpa standar, mereka belajar bahwa kehadiran Anda terjamin. Dan begitu kehadiran Anda terasa terjamin, kepentingan Anda menjadi opsional. Disinilah eksploitasi diam-diam dimulai, bukan manipulasi yang keras, bukan ketidakhormatan yang terang-terangan, tetapi penggunaan yang diam-diam. Mereka datang saat mereka membutuhkan sesuatu, menghilang saat tidak membutuhkannya, kembali saat dibutuhkan. Dan karena Anda tidak pernah menarik diri, siklus itu berlanjut tanpa perlawanan. Anda menjadi dapat diandalkan secara emosional dan dapat dikorbankan secara strategis. Machiavelli memahami kebenaran yang ditolak kebanyakan orang. Kekuasaan adalah milik orang yang dapat pergi. Tidak secara dramatis, tidak secara emosional, tetapi dengan tenang. Pria yang tidak bisa pergi tidak bisa bernegosiasi. Pria yang takut kehilangan koneksi menerima perlakuan yang tidak menyenangkan. Pria yang bergantung pada persetujuan menurunkan standarnya sendiri untuk mempertahankan akses dan dengan melakukan itu dia menukar martabatnya dengan inklusi sementara. Menjadi mahal bukanlah tentang ego. Ini tentang konsekuensi. Itu berarti waktu Anda tidak dapat dihabiskan tanpa henti.
Perhatian Anda tidak dapat diminta begitu saja. Kehadiran Anda tidak dapat diasumsikan. Itu berarti ada biaya psikologis untuk membuang-buang energi Anda. Ketika biaya ini ada, perilaku segera berubah. Orang berkomunikasi dengan lebih jelas. Mereka menghargai waktu Anda dengan lebih hati-hati. Mereka berpikir sebelum menguji batasan Anda, bukan karena Anda mengancam mereka, tetapi karena kehilangan akses sekarang terasa nyata. Kehadiran yang murah mengundang perilaku yang biasa-biasa saja. Kehadiran yang mahal mengundang perilaku yang disengaja. Inilah perbedaan antara disukai dan dihormati. Individu yang murah mencari penerimaan. Individu yang mahal mempertahankan standar. Yang satu terus-menerus menyesuaikan diri. Yang lain memilih dengan hati-hati dan seleksi menciptakan otoritas. Ada juga kebebasan tersembunyi dalam menjadi mahal. Anda berhenti menjelaskan diri Anda secara berlebihan. Berhenti berkomitmen berlebihan. Berhenti berusaha terlalu keras untuk validasi. Waktu Anda menjadi terstruktur, perhatian Anda menjadi terarah, energi Anda menjadi terlindungi. Ini bukanlah isolasi, ini adalah kedaulatan. Disiplin Machiavellian berakar pada penguasaan diri. Jika setiap orang dapat mengakses Anda dengan mudah, Anda tidak memiliki waktu Anda sendiri. Mereka yang memilikinya. Jika setiap orang dapat menuntut perhatian Anda secara instan, Anda tidak mengendalikan fokus Anda. Mereka yang mengendalikannya. Jika setiap orang dapat memengaruhi keadaan emosional Anda tidak mengendalikan dunia batin Anda. Mereka yang mengendalikannya. Dan ketika penguasaan diri lemah, kendali eksternal meningkat. Untuk membalikan ini, Anda harus memperkenalkan satu perubahan yang tidak nyaman. Anda harus bersedia mengecewakan orang lain bukan karena kekejaman, tetapi karena kejelasan. Anda akan membalasnya nanti. Anda akan mengatakan tidak kadang-kadang. Anda akan menolak apa yang menguras Anda. Anda akan menarik diri dari apa yang tidak menghormati Anda. Dan ya, sebagian orang akan menyebut perubahan ini sebagai kesombongan. Yang lain akan menyebutnya jarak, dingin, keterpisahan. Pada kenyataannya, ini adalah kalibrasi ulang karena versi diri Anda yang mereka sukai adalah versi yang selalu tersedia, selalu dapat diakses, selalu akomodatif. Tetapi versi itu perlahan-lahan dikonsumsi. Dan orang-orang yang dikonsumsi tidak pernah dilindungi. Mereka diharapkan. Individu yang mahal hidup dengan cara yang berbeda. Mereka menjaga waktu mereka, menyaring interaksi mereka, mengendalikan paparan mereka. Tidak dengan lantang, diam-diam, tidak agresif, dengan sengaja. Dan seiring berjalannya waktu, dunia menanggapi perubahan ini dengan rasa hormat yang halus, lebih sedikit tuntutan yang tidak penting, lebih banyak interaksi yang disengaja, pertimbangan psikologis yang lebih besar karena akses tidak lagi otomatis. Ingatlah kebenaran Machiavellian terakhir ini. Apa yang gratis digunakan, apa yang langka dihargai, apa yang mahal dihormati. Jadi Anda menghadapi sebuah keputusan. Tetaplah tersedia tanpa henti dan perlahan-lahan dikonsumsi oleh kenyamanan atau menjadi terukur, selektif dan langka dan diperlakukan dengan berat. Karena di pasar persepsi manusia yang sunyi, Anda selalu diberi harga. Dan jika Anda tidak menetapkan harga kehadiran Anda, dunia akan menetapkannya untuk Anda. Rendah, nyaman, sekali pakai. Jika pesan ini memaksa Anda untuk menghadapi kebenaran yang tidak menyenangkan, jangan biarkan itu memudar menjadi persetujuan pasif. Tandai itu. Sukai video ini sebagai pernyataan diam bahwa Anda menolak untuk menjadi murah secara psikologis. Berlangganan jika Anda siap membangun kehadiran yang terukur, dihormati, dan sulit diabaikan. Karena ini bukan konten untuk orang yang terganggu. Ini adalah strategi untuk orang yang menguasai diri. Dan video berikutnya akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dalam mekanisme kekuatan, persepsi, dan kehadiran yang terkendali. Tontonlah dengan saksama karena begitu Anda menaikkan harga kehadiran Anda, dunia tidak lagi mampu memperlakukan Anda dengan santai.